Halo guys, welcome back to Tricast, Trimedia Podcast. Jadi, hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu salah satu peserta Ki Hajar STEM, yaitu Alfareza Ahmad. Halo guys, perkenalkan nama saya Alfareza Ahmad. Saya sebagai salah satu siswa di SMA Negeri 3 Gorontalo. Saya dari kelas 11-3. Jadi saya menjadi salah satu peserta Gen Ki Hajar tahun 2023. Oke, gimana hari ini? Alfareza? Alhamdulillah sih, keadaan saya hari ini baik-baik saja, aktivitas lancar, tidak ada kendala, kesehatan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik, kita mungkin langsung saja ke nanya-nanya ya bersama Alfareza Ahmad. Boleh. Jadi, kenapa sih pengen ikut lomba Ki Hajar ini? Oke, jadi kalau bercerita tentang kenapa saya bisa ataupun mau gabung di Ki Hajar ini, sebenarnya saya gabung di Ki Hajar ini tidak pernah terpikat di telinga saya, karena Ki Hajar ini hanya diundang saja dari 4 orang. Yang pertama itu dari saya, Kamili, Kak Harlan, sama Kak Aura. Nah, kami berempat ini tidak mengetahui bahwa kami ini akan ikut Ki Hajar, tetapi kami hanya diikutkan untuk melakukan pelatihan Zoom dari SMP Santa Maria, Gorontalo. Nah, ternyata pas kami ketemu dengan Pak Ridwan Jabar selaku Wakasek Kurikulum, ternyata kami berempat ini akan dimasukkan ke lomba Gen Ki Hajar tersebut. Dan kemudian dari kami berempat ini dimintakan untuk bisa menseleksi teman-teman kami yang akan mengikuti Gen Ki Hajar bersama-sama dengan kami berempat. Dan itu sekitaran puluhan orang lah yang kami berikan, kami usulkan, dan yang terpilih itu ada sekitaran 12 orang. Yang alhamdulillah sampai di tahap advance ini masih bertahan di 3 tim. Seperti itu. Seperti itu ya. Tapi sebetulnya apa sih itu Ki Hajar? Mungkin kan teman-teman pada asing ya. Oke. Jadi Ki Hajar itu kita harus belajar yang namanya itu adalah Gen Ki Hajar STEM 2023, yang artinya adalah generasi kita harus belajar Science, Technology, Engineering, and Matematika. Jadi kita di situ sebagai generasi muda yang harus memang belajar kemudian menerapkan metode pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro itu tersebut. Karena mungkin kalau dilihat dari kalangan remaja itu banyak yang sudah malas untuk belajar kan. Malas untuk belajar, mengenali alam, mengenali engineering, mengenali teknologi. Jadi melewati Gen Ki Hajar ini, kami sebagai generasi muda itu harus dipanggil untuk belajar. Karena untuk di tahap 1, tahap 2 itu kita dites mengenai segala tentang teori-teori fisika, mau kimia, mau matematika, jadi semua mau dia fisika, biologi, semua itu ditanyakan dalam tahap 1 dan tahap 2. Seperti itu. Dan setelah dari situ kita berangkat ke tahap advance. Di tahap advance itu kita memang harus didorong untuk bisa mengenal alam. Mau tidak mau kita harus bisa mengenal hal yang tidak patut untuk kita belajarkan, itu akan kita pelajari. Misalnya kalau di kelompok saya mengenai tentang petani. Nah, mungkin di pemikiran anak-anak muda saat ini kan untuk apa kita mempelajari ataupun mencari tahu tentang aktivitas petani? Karena kan kita sebagai anak muda, tapi kita di Ki Hajar itu, di tim kami itu, kita harus belajar ataupun mengenali apa saja aktivitas petani, kemudian apa saja kendala-kendala yang dialami oleh petani. Nah, kemudian kita angkat solusinya dengan menggunakan metode engineering itu. Seperti itu ya. Menarik ya, dari apa sih itu Ki Hajar dan lain-lain. Mungkin apa sih kesan pertama? Oke, kalau kesan pertama untuk Ki Hajar ya? Iya. Kalau kesan pertama itu sebenarnya seru. Karena kita dibentuk satu tim itu yang mempunyai skill masing-masing yang berbeda-beda. Misalnya di tim saya itu ada Kamili, saya, dan Kak Adit, di mana Kamili itu memiliki skill yang bagus, yang maksudnya sudah ditahu oleh orang-orang skillnya seperti apa. Kemudian saya hanya berpatokan di matematika, di perhitungan-perhitungan. Kak Adit mungkin di bagian teknologi, membuat robot. Jadi kesan pertama sih yang saya dapatkan itu adalah seru banget karena
kita bisa saling melengkapi. Tidak ada yang namanya oh kita harus keras kepala seperti ini, kita harus begini. Tidak, tapi semua itu harus saling mengundang. Seperti itu, ada kolaboratifnya seperti itu. Oh, jadi kayak ada yang kerja sama tim ya? Ya, dibutuhkan. seperti itu. Ya. Seru juga ya kalau didengar ya. Iya. Apa sih kendala yang dialami pada saat lomba Ki Hajar tersebut? Oke. Jadi kalau untuk kendala yang kami alami, yang pertama saya bercerita dari tahap 1 ya. Iya, iya. Dari tahap 1, dari tahap basic itu, kendalanya itu kalau mungkin dari saya sendiri itu dari segi waktu. Dari segi waktu itu kendalanya sulit untuk bisa menyesuaikan di mana saya harus belajar untuk fokus di Ki Hajar, karena tes-tesnya ini yang memang tes yang level tingkat tinggi ya. Nah, kemudian juga hal itu terjadi di tahap 2, di intermediate tetap sama kendala mengenai mengatur waktu saya, dan kebetulan alhamdulillah sudah ada pembina waktu itu, pembina yang telah mengajarkan kami walaupun hanya dikejar dalam H-1 untuk bisa mengejar fisika, kimia, biologi, matematika semuanya dikejar dalam H-1 itu di waktu yang sangat mepet. Tapi alhamdulillah untuk di hari Sabtu itu, keesokan harinya kami dari tim Ki Hajar Semantik itu bisa mengirimkan 3 tim ke tahap advance dengan juara 1, 2, 3 yang berasal dari Semantik. Nah, kemudian kalau kendala yang kami hadapi di tahap advance, kalau untuk di tim saya itu banyak sekali. Yang pertama itu dari segi teknologi. Teknologi mungkin yang namanya membuat teknologi itu tidak semudah kita membalikan tangan kan. Kita harus mempelajari dulu dari segi teori, kelistrikannya, kemudian dari DP arus listrik, programnya itu yang harus kita pelajari bertahap-tahap, di mana setiap ada tahap itu mungkin ada kendala di mana program itu tidak terbaca, kemudian listriknya tidak bisa digunakan. Nah, itu adalah sebuah kendala yang memang terhambat sehingganya untuk proses kami turun ke lapangan itu terhambat ataupun terlambat seperti itu. Dan kemudian hambatan pun yang terjadi terulang pada saat kita turun lapangan. Nah, pada saat kita turun lapangan, kita sudah menyusun schedule di mana kita hari ini nih harus turun lapangan. Nah, kemudian kita turun lapangan itu didampingi oleh Memnova. Nah, ternyata pada saat kita turun lapangan ada hujan. Kan hujan tidak bisa kami prediksikan bahwa akan turun besok hari. Nah, ternyata dan pada saat itu pas turun hujan kami hanya bisa merancang-rancang saja, tapi belum bisa untuk langsung terjun langsung ke lapangan, dan akhirnya kami harus menunda untuk turun lapangan itu di hari Minggu, di 2 hari setelahnya. Seperti itu ya. Nah, ini kan ada 3 tim. Nah, di 3 tim itu mereka tuh masing-masing bidangnya itu berbeda ya? Atau bagaimana? Oke, jadi kalau kami di tahap advance itu, di tahap advance membuat sebuah teknologi itu menyesuaikan dengan tema yang telah diberikan oleh pusat. Nah, untuk tema yang diberikan yang pertama itu adalah jejak karbon. Jejak karbon, yang kedua adalah penanggulangan bencana, yang ketiga adalah ketahanan pangan. Dan untuk di tim 1 saya itu kami mengambil itu di ketahanan pangan, ya, di mana kami membuat salah satu teknologi yang dapat membudidayakan jagung yang ada di Gorontalo. Nah, kemudian untuk di tim 2 itu mereka membuat salah satu alat, mungkin mereka lebih ke tema jejak karbon, karena mereka itu melihat dari limbah-limbah sampah, kemudian mereka angkat menjadi salah satu masalah seperti itu. Kemudian kalau untuk dari tim 3 tersebut, mereka mengambil tema yaitu adalah penanggulangan bencana, di mana mereka harus menangani air ataupun genangan air yang ada di jalan-jalanan. Jadi mereka membuat sebuah teknologi yang dapat membantu itu. Jadi berbeda-beda bidang. Jadi disesuaikan saja dengan tema, tapi di semua tema ataupun semua teknologi ataupun semua produk yang kami buat itu harus ada yang namanya STEM. Harus ada sainsnya, di mana matematikanya, di mana teknologinya, di mana fisikanya, di mana biologinya. Jadi di satu alat itu harus terdapat semua modifikasi dari sains tersebut, STEM tersebut. Oke. Baik, mungkin
dari timnya Alfa Reza, bisa dijelaskan mungkin apa sih teknologi yang dibuat di ketahanan pangan itu? Oke, jadi kalau untuk masalah apa yang namanya spoiler. Oh ya, spoiler. Sebenarnya itu belum bisa ya. Belum bisa untuk dipublishkan karena itu permintaan dari pusat selama penilaian berlangsung sebelum sampai di tanggal 6 Oktober, insya Allah doakan semoga di tanggal 6 Semantik bisa juara. Amin. Sebelum di tanggal 6 tim Ki Hajar belum bisa mempublikasikan karya yang dibuat. Sehingga tadi saya menjelaskan hanya sekilas saja mengenai tema, tapi kami tidak memperkenalkan secara ringkasnya ataupun secara detailnya ya, tidak memperkenalkan. Oke? Saya pikir sudah bisa ya. Belum bisa. Tunggu nanti akan di-up di gimana tuh? YouTube Semantik. Nah, dari ketiga tim tersebut mungkin bisa diperkenalkan anggota ketiga tim tersebut itu siapa saja. Oke, jadi untuk tim 1 itu ada saya, Kak Mili, Ketos Semantik, kemudian ada Kak Aditya Kamba. Untuk tim 2 itu ada Kak Harlan, kemudian Kak Aura sama Kak Nabila. Kemudian di tim 3 itu ada Kak Adrias, Silvira sama Kak Feby. Mungkin mereka juga bisa diundang ke sini untuk sharing-sharing pengalaman. Karena Ki Hajar ini orang juga butuh regenerasi. Seperti itu, regenerasi. Oh ya, dengar-dengar kemarin Alfa Reza habis menang ini nih, medali emas ya, Olimpiade Matematika nih. Alhamdulillah. Mungkin bisa diceritakan ya. Jadi kalau untuk yang kemarin itu alhamdulillah saya bisa mendapatkan medali emas di Olimpiade Matematika yang diadakan oleh Sigma Science Indonesia. Nah, untuk berbicara tentang kenapa saya bisa sampai ikut di Sigma tersebut, di ajang yang diadakan oleh Sigma tersebut, karena saya itu tergabung di satu grup yang itu ada teman-teman saya yang dari waktu tahun 2021 di OSN Nasional Matematika. Di situ sering dibagikan ataupun di-share mengenai link-link yang diadakannya kegiatan Olimpiade apapun itu, dan kemudian kebetulan waktu itu pas di-share itu link, saya melihat waktu saya kebetulan sedang kosong. Jadi saya mengisi dengan kegiatan tersebut, dan itu saya tidak punya ekspektasi bisa mendapatkan medali tersebut, karena di kegiatan itu saya mendaftar dua mata pelajaran, yang pertama matematika sama biologi. Saya pengen mencoba keluar dari matematika dan saya pengen mencoba biologi. Dan di situ soalnya itu sudah tingkat level tertinggi, penalaran yang tertinggi, karena soalnya itu panjang banget, kemudian susah dipahami. Kalaupun dipahami harus butuh penalaran yang luar biasa, karena saya sempat stres. Waktunya itu hanya diberikan 1 jam, soalnya itu ada 30 nomor, penalaran yang sangat kritis. Dan kebetulan pada saat saya menjawab soalnya itu, alhamdulillah sebagian besar ada yang bisa saya jawab. Dan kemudian pengumumannya itu langsung di malam harinya. Jadi saya ikut kegiatannya itu di siang hari, pengumuman langsung di malam hari. Dan kebetulan pas pengumuman di malam hari itu langsung diberitahukan siapa yang mendapatkan medali, kemudian nilainya berapa. Dan untuk yang matematika itu, alhamdulillah saya tidak sampai memikirkan saya punya nilai itu sampai 94. Dan ternyata 94 itu sudah termasuk dalam kriteria medali emas. Dan kemudian untuk biologi saya itu hampir terkikis saja. 90. Itu di 84. Di 84 ternyata di atas yang mendapatkan medali itu di atas 84. Kalaupun saya tahu seperti itu, saya akan kerjakan memang dengan serius banget supaya bisa meraih kedua medali tersebut. Seperti itu. Oke guys, sebelum kita mengakhiri podcast pada pada episode kali ini, mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan oleh penonton? Oke.
Jadi sebelum kita mengakhiri, saya hanya ingin menyampaikan sedikit bahwa semua apa yang telah kita dapatkan pada hari ini itu adalah pembekalan kita pada masa depan. Jadi untuk kalian para penonton yang menyaksikan ini, semoga kalian bisa terbangun dengan adanya para bintang tamu yang telah diundang oleh Trikes, karena mereka mengundang bintang tamu itu untuk membangun kalian untuk bisa menjadi generasi muda ataupun siswa semantik yang berprestasi. Jangan mau kalah, jangan mau mundur ketika kalian belum pernah mencoba. Jadi harus mencoba, harus maju walaupun gagal. Kegagalan adalah sebuah maju dari kesuksesan. Kalau kalian sukses berarti kalian adalah hasil dari kegagalan. Oke? Terima kasih kepada bintang tamu Alfareza sudah mau menyempatkan diri untuk datang ke podcast kami. Terima kasih juga yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa nantikan terus podcast kita seterusnya. See you on the next podcast. Dadah.